Menyambut anniversary yang ke-15 ASD Group, kami mengajak para audiens, kawan-kawan semua untuk lebih mengenal perdagangan berjangka komoditi melalui kegiatan Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024. Di dalam pasar yang terbuka dan tidak banyak intervensi, harga komoditi akan senantiasa ditentukan oleh kekuatan pasokan, supply, dan kebutuhan pasar, demand. Saat ketersediaan pasokan menipis, sementara kebutuhan pasar besar, harga komoditi dapat mengalami peningkatan yang signifikan. Begitu pula jika yang terjadi adalah sebaliknya. Tersedianya pasar komoditi yang dapat diakses dengan mudah dari manapun, mampu mempertemukan banyak penjual dan pembeli pada suatu ekosistem perdagangan yang terintegrasi, dapat mewujudkan pasar terbuka yang memfasilitasi proses pembentukan harga yang efektif dan efisien serta transparan. Indonesia Commodity and Derivative Exchange atau ICDX hadir dengan konsep pasar terbuka, terintegrasi, dan transparan yang beroperasi sejak tahun 2009. ICDX memiliki misi menjadi penyelenggara perdagangan komoditas global yang memfasilitasi perdagangan komoditi secara real dan perdagangan kontrak derivatif komoditi yang memungkinkan pelaku pasar mengelola risiko fluktuasi harga. ICDX sebagai bursa berjangka tergabung dalam ekosistem terintegrasi perdagangan komoditi bersama Indonesia Clearing House atau ICH sebagai lembaga clearing, ICDX Logistik Berikat ILB sebagai lembaga logistik. Ekosistem ini diciptakan untuk menciptakan kondisi pasar yang komprehensif, adil, dan aman. Hal ini juga mendukung adanya pelaksanaan kegiatan manajemen risiko yang akurat, serta penjaminan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak yang bertransaksi, termasuk serah komoditas yang terpercaya. Lalu apa sebenarnya komoditi? Definisi komoditi sendiri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 yang merupakan amandemen atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi. Yang dimaksud dengan komoditi adalah semua barang, jasa, hak, dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya. Setiap komoditi memiliki nilai sehingga dapat diperjualbelikan atau dipertukarkan dengan jenis barang lain yang nilainya sama. Komoditi sebagai aset memiliki standar kualitas dan spesifikasi yang berbeda untuk setiap komoditinya. Komoditi yang dapat diperdagangkan adalah komoditi yang telah memenuhi standar spesifikasi minimum seperti yang ditentukan di dalam peraturan dan tata tertib bursa. Komoditi sendiri dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, soft commodity atau komoditas pertanian. Tentu komoditi jenis ini banyak faktor bergantung terhadap kesediaan pasokan maupun dari permintaan, itu bergantung terhadap musim dan cuaca. Contohnya apa? Seperti produk-produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Yang kedua adalah hard commodity atau komoditi yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan. Kemudian yang ketiga, financial commodities, yang nilai underlying asetnya berasal dari aset-aset finansial. Kemudian yang keempat adalah intangible commodities. Belakangan banyak dikenal komoditi-komoditi yang bersifat intangible atau dia memiliki nilai dan bisa dipertukarkan, akan tetapi bentuk komoditasnya secara fisik mungkin tidak kelihatan. Komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa dalam bentuk kontrak berjangka dan kontrak derivatif. Derivative commodity merupakan sebuah kontrak derivatif yang nilainya bergantung pada nilai komoditi yang mendasarinya. Dengan begitu, derivatif komoditi adalah produk turunan dari komoditi yang menjadi acuan pokok atau underlying asetnya. Adanya kontrak derivatif komoditi memungkinkan penjual dan pembeli melakukan transaksi secara mudah dalam volume besar tanpa harus menyelesaikan kewajiban sebagai penjual atau pembeli pada saat itu juga. Nah,
Penyelesaian kewajiban melalui pertukaran uang, aset, atau nilai antara penjual dan pembeli dilakukan pada masa yang akan datang seperti yang telah ditentukan di dalam kontrak sebelumnya. Transaksi kontrak derivatif umumnya dilakukan sebagai lindung nilai dari resiko pergerakan harga komoditi yang fluktuatif. Bentuk kontrak derivatif yang umum seperti kontrak berjangka atau sering dikenal sebagai dengan istilah futures, kontrak forward, option atau kontrak opsi, dan swap. Dalam transaksi kontrak berjangka komoditi terdapat berbagai manfaat yang bisa diperoleh. Yang pertama, manajemen resiko. Dalam perdagangan berjangka komoditi, penyelesaian hak dan kewajiban atas transaksi yang akan dilakukan di kemudian hari. Maka dari itu, pihak yang melakukan pembelian belum perlu membayar dengan nilai penuh hingga nanti jatuh tempo. Sebaliknya, pihak yang melakukan penjualan belum perlu menyediakan aset yang dijualnya hingga nanti jatuh tempo. Bila spesifikasi kontrak menentukan bahwa transaksi kontrak berjangka harus diakhiri dengan serah terima aset pada saat kontrak jatuh tempo, maka ketika jatuh tempo itulah pembeli harus membayar nilai transaksi secara penuh dan penjual harus menyerahkan asetnya sesuai dengan kontrak. Dalam perdagangan kontrak berjangka, saat pelaku pasar melakukan kontrak jual, maka ia telah melakukan suatu transaksi jual pada tingkat harga tertentu yang dia inginkan. Maka ketika harga bergerak turun, ia bisa melakukan pembelian kembali atau buyback atas kontrak yang dijualnya, atau istilahnya sering disebut sebagai offset. Ketika dia menjual pada harga yang lebih tinggi, dia bisa membeli pada harga yang lebih rendah nantinya. Dengan demikian, dia bisa mendapatkan keuntungan saat harga-harga komoditi bergerak turun. Nah, fitur perdagangan kontrak berjangka seperti inilah yang membuat pelaku pasar bisa menerapkan strategi manajemen risiko dengan lebih efektif dan leluasa. Pelaku pasar yang telah memiliki posisi beli dan menghadapi potensi kerugian dengan harga-harga komoditi yang bergerak dalam kondisi tren turun, bisa secara efektif melakukan strategi seperti cut and switch, yaitu menghentikan posisi yang merugi dengan cepat dan menggantinya dengan posisi transaksi jual yang berpotensi menguntungkan. 2. Daya ungkit atau leverage. Penyelesaian transaksi yang dilakukan di kemudian hari membuat pelaku pasar dapat lebih fleksibel karena belum perlu menyediakan dana ataupun aset dengan nilai penuh. Pelaku pasar cukup menempatkan jaminan transaksi berupa margin yang nilainya jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan nilai aktual aset atau notional value yang ditransaksikan. Keuntungan dari daya ungkit ini memungkinkan transaksi kontrak berjangka dapat dilakukan dengan biaya yang lebih terjangkau, terutama bagi pelaku-pelaku pasar komoditi terkait yang memiliki resiko langsung atas pergerakan harga yang kurang menguntungkan bagi usahanya. 3. Lindung nilai. Sebagai contoh, seorang produsen kelapa sawit tentu ingin menjual hasil usahanya pada tingkat harga tertinggi. Sebaliknya, pabrik minyak goreng berharap dapat membeli bahan baku dengan harga rendah. Melalui perdagangan berjangka komoditi, pelaku pasar dapat melakukan transaksi lindung nilai atau hedging. Bila produsen kelapa sawit memperkirakan bahwa harga akan bergerak turun sesuai perubahan permintaan dan penawaran, maka mereka dapat melakukan transaksi jual kontrak berjangka CPOTR. Sehingga jika harga bergerak turun, maka pergerakan turun pada kontrak berjangka CPOTR akan memberikan keuntungan bagi produsen. Nah, keuntungannya yang dihasilkan ini dapat menutupi potensi pengurangan pendapatan akibat penurunan harga kelapa sawitnya di pasar fisik. Sebaliknya, pabrik minyak goreng yang mengkhawatirkan terjadinya kenaikan harga akibat peningkatan permintaan dapat melakukan pembelian kontrak berjangka CPOTR. Sehingga walaupun mereka harus membayar lebih tinggi pada saat membeli bahan baku, tetapi keuntungan yang didapatkan dari kenaikan harga kontrak berjangka CPOTR berpotensi menutupi atau mengkompensasi tambahan pengeluaran yang terjadi. 4. Pasar dua arah. Perdagangan berjangka komoditi merupakan sebuah transaksi perdagangan kontrak berjangka atau derivatif yang menggunakan sistem margin. Harga aset pada kontrak berjangka derivatif bisa bergerak naik ataupun turun sesuai dengan pergerakan harga komoditi yang menjadi subjek kontraknya. Perubahan harga inilah yang biasanya dimanfaatkan oleh para nasabah atau pelaku untuk mendapatkan keuntungan. Dalam perdagangan kontrak berjangka dikenal istilah pasar dua arah atau peluang dua arah. Hal ini memungkinkan nasabah dapat mendapatkan peluang keuntungan baik ketika harga komoditi sedang naik maupun sedang turun sebelum waktu jatuh tempo dari kontrak.
Kontrak berjangka derivatif dapat diterapkan dalam berbagai jenis pasar komoditi dan ICDX sebagai bursa memfasilitasi jenis-jenis pasar tersebut. Di ICDX sendiri terdapat beberapa jenis pasar yang difasilitasi seperti pasar berjangka dan derivatif, pasar fisik timah, pasar fisik CPO, pasar fisik emas digital, penyaluran amanat luar negeri, pasar komoditi syariah, dan registrasi sistem perdagangan alternatif. Dalam proses transaksi di bursa terdapat pihak-pihak yang terlibat seperti 1. Pembeli. Pembeli dapat merupakan spekulator yang membeli kontrak berjangka atau derivatif komoditi karena mengharapkan terjadinya kenaikan harga di masa depan dari komoditi yang ditransaksikan. Pembeli juga dapat merupakan pelaku usaha komoditi yang membeli kontrak berjangka atau derivatif komoditi sebagai bagian dari aktivitas lindung nilai karena menghindari potensi kerugian akibat kenaikan harga yang terjadi. Jika spesifikasi kontrak memungkinkan terjadinya serah terima aset pada saat kontrak jatuh tempo, maka pembeli juga dapat yang merupakan pelaku pasar bisa mendapatkan komoditi fisik pada saat akhir jatuh tempo dengan kualitas dan jumlah yang sesuai standar yang ditetapkan oleh peraturan tata tertib bursa tentunya, dan tentunya dengan harga yang dikehendaki. Penjual dapat merupakan spekulator yang mengharapkan keuntungan dari penurunan harga kontrak berjangka atau derivatif. Bila aktivitas penjualan merupakan suatu aktivitas lindung nilai, maka penjualan kontrak berjangka merupakan upaya mitigasi risiko pelaku pasar dari potensi penurunan harga yang kurang menguntungkan bagi usahanya. Penjual juga dapat merupakan produsen komoditi yang ingin kepastian dari transaksi penjualannya dengan melakukan penyerahan melalui mekanisme yang ditetapkan oleh bursa dan lembaga clearing, tentunya di harga yang dia kehendaki. 3. Spekulator. Spekulator merupakan aspek penting dalam perdagangan berjangka. Dapat berupa pelaku pasar yang melakukan aktivitas lindung nilai di dalam transaksi kontrak berjangkanya yang berusaha mengalihkan risiko dari penurunan aset di fisiknya mereka. Spekulator juga bisa hadir sebagai risk taker. Spekulator yang umumnya membuat perdagangan suatu kontrak berjangka menjadi ramai dan liquid. Likuiditas ini yang kemudian membuat aktivitas keluar masuk pasar dari semua pelaku pasar menjadi lebih mudah karena semakin banyak pihak yang bertransaksi di pasar dan menjadi potensi lawannya. Dalam prosesnya, ICDX seperti bursa sebagai bursa memiliki anggota bursa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 15 bahwa anggota bursa adalah pihak yang mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan atau sarana bursa dan hak untuk melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya sesuai dengan peraturan dan tata tertib bursa berjangka. Terdapat 2 anggota dalam bursa berjangka, yaitu 1 yang disebut pialang berjangka. Pialang berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut. 2. Pedagang berjangka. Pedagang berjangka adalah anggota bursa yang hanya berhak melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya di bursa berjangka untuk diri sendiri atau kelompok usahanya. Setelah membahas tentang anggota bursa, selanjutnya kita akan membahas tentang 2 jenis mekanisme transaksi dalam perdagangan berjangka komoditi. Yang pertama, multilateral. Mekanisme transaksi multilateral adalah transaksi perdagangan yang terjadi antara banyak penjual dan banyak pembeli, di mana masing-masing pihak bebas menawarkan harga jual dan harga belinya, dan perdagangan akan terjadi ketika ada kecocokan atau match harga jual dan harga beli yang ditawarkan. Mekanisme transaksi multilateral di dalam bursa terjadi secara transparan, akuntabel, serta memberikan kesetaraan bagi semua pelaku, sehingga memungkinkan terbentuknya pasar yang kredibel serta mampu menjadi tempat bagi proses terjadinya price discovery atau proses pembentukan harga dan aktivitas mitigasi risiko atau hedging. 2.
bilateral. Mekanisme transaksi bilateral dalam perdagangan berjangka komoditi umumnya disebut juga digunakan di dalam sistem perdagangan alternatif, di mana transaksi perdagangannya terjadi di antara penyelenggara perdagangan, dalam hal ini disebut pedagang penyelenggara, dengan para kliennya. Rata-rata adalah biasanya nasabah pialang. Nah, terjadinya deal atau kesepakatan dalam transaksi bilateral jika penjual atau pembeli menyepakati harga jual atau harga beli yang ditawarkan oleh pihak penyelenggara perdagangan. Pada mekanisme transaksi bilateral yang ada dalam sistem perdagangan alternatif, transaksi terjadi antara pedagang penyelenggara dengan nasabah, yang berarti terjadinya adalah di luar bursa. Namun, sesuai dengan peraturan yang berlaku, walaupun perdagangan terjadi di luar bursa, semua transaksi wajib dicatatkan ke bursa dan diregistrasikan ke lembaga clearing agar dapat mendapatkan fasilitas clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi. Berikut beberapa hal yang terkait dengan perdagangan berjangka komoditi, informasi yang kita bisa share, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Salam sehat selalu dari kami, ICD Group.